Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan membahas ruh. Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu terdiri dari dua unsur atau dua perkara. Yang pertama jasad, yang kedua ruh. Disebut mati atau setelah terjadi kematian itu adalah perpisahan antara ruh dengan jasad atau badan. Karena jasad ini pertama Allah menciptakan dari tanah, maka setelah terpisah ruh dengan jasad, jasad dikembalikan ke dalam tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah ciptakan dari tanah dan Allah kembalikan juga ke dalam tanah, nanti juga akan dikeluarkan dari dalam tanah. Sedangkan roh, dari apa Allah menciptakannya roh, manusia tidak ada yang tahu. Karena roh memang dirahasiakan atau roh memang rahasia Allah Ta'ala sendiri. Manusia tidak akan bisa mencari dan memikirkan tentang roh dari apa Allah menciptakan. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Karena roh itu memang rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bagaimana manusia tidak akan mampu memikirkan dan mencari dari apa Allah menciptakan roh itu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan, surat Al-Isra 85. Ditegaskan kenapa tidak bisa, karena ilmu yang Allah berikan kepada manusia itu hanya sedikit. Tidak mampu memikirkan tentang rahasia-rahasia Allah, tidak mampu memikirkan tentang perkara-perkara yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah terjadi kematian atau terpisahnya ruh dengan badan, kemana roh? Roh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki alam selanjutnya, yaitu alam barzah. Setelah jasad dikubur, maka roh dikembalikan ke dalam kubur untuk melaksanakan proses-proses dalam kubur. Sebagian ulama menegaskan setelah sebulan dari kematiannya, maka roh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam barzah. Roh yang dipanggil ke alam barzah oleh Allah Subhanahu wa taala dibagi dua. Yang pertama, roh yang bersih. Roh yang bersih dikumpulkan dengan orang-orang saleh. Tempatnya dekat dengan surga. Kata Allah, ya ayyuhal matma'inna irji'i ila rabbuki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang bersih diletakkan di alam barzah dekat dengan surga, berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Tapi bagi orang-orang yang kotor, rohnya yang penuh dengan dosa, wa qad khaba man dassaha, yang dosa itu dikumpulkan dengan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan neraka. Sekarang belum ada yang masuk surga, belum ada yang masuk neraka, belum ada. Kenapa? Karena ini belum masuk pada alam surga dan neraka, tapi semua masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di alam barzah. Tapi orang-orang yang berdosa tempatnya itu dekat dengan neraka. Karena dekat ya pasti sudah panasnya tuh sudah terasa, sehingga roh yang dekat dengan neraka itu panasnya tuh siang malam itu sampai menangis-nangis tuh, minta ampun kepada Allah karena kepanasan api neraka. Padahal belum masuk dalam neraka, saking panasnya api neraka. Wa qad khaba man dassaha, kata Allah, sungguh rugi orang-orang yang rohnya itu kotor.
Apa yang mengotori roh itu? Yaitu nafsu, iri, dengki, hasud, sombong. Ini yang mengotori ar-Rahman, rohnya manusia. Untung masih ada salat. Untung masih Allah memberikan salat kepada manusia. Dengan salat itu masih kita bisa membersihkan kekotoran-kotoran itu. Makanya jangan sampai tinggalkan salat, agar roh kita itu selalu kembali kepada Allah, agar roh kita itu bersih. Tapi jangan enteng dengan perkara-perkara yang kecil, dengan dosa-dosa yang kecil. Takut nanti enteng yang kecil tahu-tahu numpuk. Celaka juga kita nih nanti dalam dekat dengan api neraka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ternyata ada roh yang tidak dipanggil oleh Allah. Dibiarin di atas dunia, jasadnya dikubur, rohnya juga tidak dipanggil oleh Allah. Dibiarin di atas dunia. Siapa orang yang rohnya tidak dipanggil? Summum bukmum umyum fahum la yarji'un, yaitu orang-orang yang tuli, buta, bisu terhadap firman Allah. Tuli, bisu, buta terhadap ayat Allah. Tuli, bisu, buta terhadap perintah-perintah Allah. Karena terlalu cinta kepada dunia sehingga tidak mengerjakan perintah Allah. Karena terlalu cinta kepada dunia sehingga ayat-ayat Allah sudah tidak ada gunanya. Maka karena seperti itu Allah memberikan balasan, Allah memberikan peringatan, rohnya tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita renungkan, ini yang perlu kita sesali. Bagaimana roh yang tidak dipanggil oleh Allah? Ulama menegaskan rohnya sengsara. Rohnya sengsara, mencari tempat, mau pulang mau pulang takut, malu sama anak, malu sama keluarga, karena sudah tidak seperti wajah asli seperti masa hidupnya. Malu, akhirnya mau pulang malu, keliling terus rohnya mencari tempat. Kalau bahasa sekarang menjadi roh yang gentayangan. Menjadi roh yang gentayangan, keliling ke atas pohon, cari hewan, cari tempat untuk masuk atau untuk ngampung berteduh, ngampung hidup. Ini yang perlu kita sesali. Bagaimana kalau roh kita nanti tidak dipanggil oleh Allah? Bagaimana kalau roh kita itu nanti ditinggal, dibiarin di atas dunia oleh Allah? Menjadi roh yang gentayangan, sungguh sangat menyesal, hidup tidak ada artinya. Sungguh sangat menyesal, sungguh sangat menyedihkan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Roh, kadang-kadang orang tidak percaya pada roh, tapi roh itu ada, termasuk perkara-perkara gaib. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi, termasuk perkara gaib. Tapi banyak kitab yang menerangkan bukti dengan adanya roh, yaitu manusia merasa nikmat, merasa senang, merasa sakit, merasa lezat, merasa manis, merasa asin. Ini ada tanda-tandanya roh. Buktinya kalau roh sudah dicabut, hilanglah semuanya. Satenya ada nikmat, tempinya ada nikmat. Kenapa? Kan roh yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus sering merenung dan memikirkan agar jalan kita itu bersih, termasuk qad aflaha man zakka, agar roh kita bersih. Maka kita jangan seenaknya jalan, jangan seenaknya hidup senang. Pikir-pikir, pertimbangkan. Terus ibarat orang jalan, jangan seenaknya jalan. Kontrol, takut ada duri, takut ada batu. Pasti kalau tidak kontrol, keinjak duri, kesandung batu itu pasti. Maka kehidupan kita akan bersih, perlu dikontrol dengan cara-cara iman tuh, agar tidak kesandung sama dosa-dosa.
agar tidak kesandung dengan perkara-perkara yang dilarang Allah. Kalau kita mampu berjalan dengan iman, kalau kita mampu mengendalikan nafsu, menjauhi nafsu amarah, insya Allah kita akan selamat dan kita akan berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Amin, amin. Semoga kita semua nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berkumpul dengan para guru-guru kita, dengan orang-orang yang saleh. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.